Baik, rekan-rekan, berjumpa kembali ya. Kali ini dengan pasien induction ya. Induction atau kompor induksi dengan merek ini Deson, dengan merek Deson ya, dengan keluhan ini mati total, dengan keluhan mati total. Kemudian sebetulnya ada unit yang lain juga ya, ada 1 2 3 4 5, dengan yang ini ada 5 unit dengan jenis yang sama dan kerusakan yang sama, yaitu mati total. Jadi coba kita cek dulu bagaimana yang dimaksud dengan mati total ya. Jadi memang betul tidak ada respon ya, tombolnya dipencet-pencet juga tidak ada respon, kemudian indikator juga tidak ada menyala. Jadi memang betul-betul mati total ya, betul-betul mati total. Jadi apa saja langkah-langkah yang akan coba saya share mengenai pengecekan induction dengan keluhan mati total ini ya. Jadi langsung saja kita akan bongkar unitnya ya. Ya, jadi ini ya rekan-rekan penampakan modulnya. Apa-apa saja langkah yang harus kita cek ya. Tadi sebelumnya saya juga sudah cek kabelnya, siapa tahu kabelnya yang putus atau bermasalah, ternyata tidak. Jadi memang dari power 220 itu memang langsung masuk ke modul ini ya. Jadi memang modul ini yang kita akan lakukan pengecekan ya. Jadi pertama kita cek dulu secara visual ya. Secara visual seperti biasa, apakah ada yang terbakar, apakah ada yang putus, ada yang pecah, atau ada yang mencurigakan begitu ya. Ternyata tidak ada. Ini setelah dicek ini mulus ya, mulus. Jadi secara visual tidak terlihat adanya komponen yang rusak, terbakar, atau elko yang kembung dan lain sebagainya. Jadi kita akan lanjut ke langkah pengecekan dengan avometer ya, pengecekan komponen-komponen. Jadi pertama yang harus kita cek, kenapa mati total itu pasti asumsinya kemungkinannya ada atau power yang tidak masuk ke rangkaian ya. Jadi ada fuse yang putus, bisa juga ada board yang korosi sehingga power tidak masuk ke modul, bisa banyak kemungkinan ya. Jadi kita akan coba cek satu-satu dengan avometer ya. Avometer menggunakan mode buzzer saja dulu ya untuk pengecekan fuse ya. Jadi ini fuse-nya ya. Fuse-nya ini ya, ternyata fuse tidak ada masalah. Fuse tidak ada masalah. Berarti kita akan langsung cek boardnya ya. Jadi power 220 masuk di sini dan di sini. Kemudian melalui fuse menuju ke ini. Nah, ini ada sebuah dioda ya, dioda sisir, dioda bridge berbentuk sisir. Nanti kita akan coba cek tegangan yang di sini ya. Jadi kita akan pasangkan kabel dulu untuk mengecek tegangan-tegangan yang ada di sini ya.
yang ada di dioda sisir ini terlebih dahulu kita cek ya. Oke, kita cek di jalur AC terlebih dahulu ya. Jalur AC. Ya, tegangan ada 220. Kemudian melewati fuse ini. Apakah fuse-nya bermasalah? Agak susah ya karena di sirlak, ada sirlaknya. Ya, ada 220, berarti fuse normal. Kemudian kita akan tes di output dioda sisir ini, harusnya ada tegangan DC ya, harus ada tegangan DC. Kita pindahkan voltmeter ke DC, voltage, pembacaan DC. Ya, ada tegangan 300, ada tegangan 300, berarti cabut dulu. Berarti dari fuse kemudian menuju ke dioda bridge ini tidak ada masalah, harusnya. Kemudian dari dioda bridge ini dicabangkan menuju rangkaian di sini ya, rangkaian kontrol dan rangkaian lainnya. Kita akan cek jalur yang lain, apakah tegangan sudah masuk ke rangkaian kontrol atau belum ya. Nah, jadi di sini ada Elco 450 volt. Kita akan cek juga di sini apakah sudah ada tegangan atau belum. Ya, jadi sebelum menuju ke Elco 300 volt ini melalui sebuah soket atau terminal. Ini terminal ini dihubungkan ke thermal fuse ya, thermofuse. Jadi dihubungkan sama fuse. Jadi kita jumper saja bisa untuk pengetesan ya. Jadi kita bisa jumper, kita buatkan jumperan untuk pengetesan. Ya, setelah di jumper baru kita lakukan pengecekan kembali. Nah, jadi di Elco ini hanya ada tegangan 1 volt yang seharusnya kurang lebih 300 volt ya. Jadi bisa disimpulkan Elco ini tidak ada tegangan. Itu yang membuat modul ini tidak hidup. Jadi kita akan telusuri Elco ini dari mana sumbernya, atau dapat tegangannya dari mana. Kita telusuri jalur-jalurnya, dipastikan semua komponen yang menuju ke Elco ini tidak ada masalah ya. Nah, jadi dari tegangan 220 ini kemudian
ada 4 buah dioda lagi, ini 1 2 3 4 ini sebagai dioda bridge nanti yang mengarahkan tegangan dari AC ke DC, kemudian baru dialirkan ke elko ini melalui sebuah resistor ya. Jadi yang harus kita cek lebih lanjut adalah 4 buah elko ini dan resistor ini ya. Ini sudah terlihat sih sebetulnya ada coklat ini ya, entah karena terbakar atau memang sealannya atau bagaimana, kita juga akan pastikan nanti ya. Jadi kita cek dulu diodanya, kita select ohmmeter di menu dioda ya. Empat dioda ini tidak ada masalah, harusnya kerja normal ya, dari pengukuran tidak ada masalah. Kemudian dari 4 dioda ini di seri sebelum menuju ke elko ini di seri ya, ini resistor tadi di seri melalui sebuah resistor ya, resistor yang mencurigakan tadi ya, ada sedikit coklat, apakah ini terbakar atau memang bekas lem atau bagaimana. Kita akan pastikan dengan melakukan pengukuran ya. Kita select mode resistansi atau ohm ya, kemudian kita lihat gelangnya. Nah, warna gelang resistor tersebut merah, hitam, emas. Jadi merah 220 atau 22 ohm ya. Jadi kita cek saja. Ya, ternyata putus ya. Yang harusnya 22 ohm ini sama sekali tidak terbaca atau putus. Jadi ya pantas di elko ini tidak ada tegangan yang akan diteruskan ke rangkaian atau skematik ini ya. Jelas tidak ada tegangan karena ini putus. Jadi pertama sudah ditemukan kerusakan ada di resistor ini, putus. Jadi kita akan melakukan penggantian resistor ini ya. Oke, akan ganti loh ya. Nah, sudah diganti ya rekan-rekan, sudah diganti. Jadi langkah selanjutnya kita cek kembali elko di sini apakah sudah ada tegangan senilai 300 volt kurang lebih ya. Kemudian setelah itu tegangan 300 ini nanti akan di drive ya oleh ini driver switching SMPS melalui trafo, baru nanti akan keluar tegangan yang diinginkan atau yang diperlukan oleh modul ini. Jadi kita juga harus mengecek output dari SMPS ini ya. Caranya adalah kita cek saja elko di setelah lilitan ini, setelah trafo ini ya. Jadi di sini bisa dilihat juga ada regulator 7805 ya, salah satunya bisa kita cek di sini. Jadi 7805 ini regulator 5 volt. Jadi kaki kiri input, kaki tengah ground, kaki 3 output. Jadi kita cek saja sembarang di sini apakah sudah tegangan atau belum. Dan tegangannya sementara itu dulu ya, agar tidak terlalu banyak pengecekan dulu. Kita cek dulu dari awal. Kita cek dari dari elko 300 volt ya.
Ya, ternyata setelah dicolok ini sudah ada bunyi buzzer ya, sudah ada bunyi buzzer, artinya ada tanda-tanda kehidupan ya. Jadi mudah-mudahan sih itu saja yang rusak, tapi kita akan cek lebih lanjut ya dari Elco 300 ini ya. Ya, 300 ada ya rekan-rekan, bisa dilihat. Ya, ada 300. Jadi resistor yang putus tadi setelah disambung ada tegangan 300. Jadi kita akan cek tegangan setelah SMPS, apakah sudah ada tegangan atau belum. Jadi kita cek, saya cabut dulu, kita cek regulator yang tadi ya, regulator 7805 tadi, apakah ada tegangan atau tidak. Kalau itu sudah ada, seharusnya apalagi tadi buzzernya sudah berbunyi ya, sudah ditandai ada bunyinya, kemungkinan ada tanda-tanda kehidupan ya. Jadi kita cek aja lanjut ya, bunyi ya. Oke, kita cek di regulator 7805 ini ya, ground dengan tegangan input 8 volt, ada 8 volt. Kemudian kaki ketiga harusnya ada tegangan 5 volt ya, ada 5 volt. Jadi kita cabut dulu. Jadi sepertinya ya, kerusakannya hanya ada di resistor tadi ya, resistor yang di seri menuju ke Elco 300 volt tadi ya. Jadi sepertinya kita bisa langsung cek ya, langsung dipasang ke rangkaian ya, bisa dipasang di rangkaian untuk dites ya, harusnya sudah tidak ada masalah ya. Oke, kita akan pasang ke rangkaian. Ya, jadi sedikit tambahan informasi ya rekan-rekan, ternyata di sini tipe dari induction ini adalah ini, tipe agak silau. Nah, itu TS688 ya, TS688. Saya barangkali rekan-rekan nanti ketemu unit yang sama ya, jadi bisa ini dipakai untuk referensi ya barangkali ya. Oke, kita akan lanjut kembali pemasangan. Ya, jadi belum saya baut semuanya ya. Jadi kita akan coba tes dahulu. Jadi mudah-mudahan tidak ada masalah. Setelah itu baru kita akan baut semuanya ya. Oke, saya perkenalkan, mudah-mudahan tidak ada masalah ya. Kita akan coba. Ya, hidup ya rekan-rekan. Tadi sudah ada suara titnya dan indikator juga sudah hidup. Kita akan coba hidupkan. Ya, hidup ya rekan-rekan. Ya, indikator sudah berkedip. Oh, semua sudah berkedip. Oke, kita akan cek fungsinya. Oke, bisa didengar ya, fan-nya hidup. Kemudian indikator nyala. Kita coba cek fungsi yang lain. Select temperatur bisa, select timer bisa, heating bisa. Jadi seharusnya tidak ada kendala ya, tinggal kita tes menggunakan pancinya ya. Jadi ini berkedip-kedip ya, berkedip-kedip karena memang tidak ada media di atasnya ya, jadi tidak ada pancinya, jadi memang dia akan blinking bahwa menandakan panci atau pennya belum terpasang. Jadi ya, jadi
yang tadinya mati total sekarang sudah hidup kembali, sudah siap untuk dites rekan-rekan ya. Jadi barangkali siapa tahu rekan-rekan menemukan permasalahan yang sama dengan merek yang sama, mungkin video ini bisa dipakai referensi ya. Jadi jika ada yang kurang bisa ditambahkan di kolom komentar ya. Baik, terima kasih rekan-rekan.